Di setiap kota selalu ada tempat yang menjadi pusat denyut keimanan masyarakat. Tempat di mana azan berkumandang, doa-doa dipanjatkan, dan sejarah perlahan ditulis oleh waktu. Hari ini, channel Jalan-Jalan Oke akan menelusuri jejak sejarah dan keindahan salah satu masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Pasaman, yaitu Masjid Agung Al-Mutakin, Lubuk Sekaping, yang berdiri megah di jantung Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sanak saudara di channel Jalan-Jalan Oke. Dimanapun kalian berada, kita tetap sanak saudara. Hari ini channel Jalan-Jalan Oke telah sampai di Masjid Agung Al-Mutakin, Kabupaten Pasaman, Lubuk Sekaping, Provinsi Sumatera Barat. Jadi seperti inilah kemegahan Masjid Agung Al-Mutakin. Jadi kita akan coba untuk memasuki masjid ini. Ada 3 pintu di sana ya. Dari depan. Bisa sana saudara perhatikan ada 3 pintu, dan sebelah kanannya ada jam berdiri ya, yang terbuat dari kayu kelihatannya ya. Dan sebelah kanannya ada jendela 3. Dan sebelah kirinya juga ada jam juga. Dan di depannya ada papan reklame atau papan pemberitahuan di sana ya. Dan ada juga audio atau speaker di luarnya untuk mendengar azan masjid atau pemberitahuan lainnya. Jadi kita akan coba untuk masuk ke dalam masjid. Mata-mata surah 3 tuh saji lo lah. Dia kecek ke sini lah. Ini saf paling belakang di sana ya. Ini saf belakang tempat perempuan. Izin, maaf ya Bu. Jadi seperti inilah. Suasana di dalamnya sana ya. Dan di belakangnya kita bisa lihat ada Al-Quran di sana ya. Dan ada juga kain sarung untuk dipakai untuk para pengunjung yang datang ke masjid ini. Ada juga kotak-kotak infak, dan ada sandaran untuk Al-Quran di sana ya. Dan juga ada karpet, dan di sini ada kipas angin sama ada, terus ada CCTV-nya sana ya. Jadi seperti inilah suasana di dalam masjidnya sana ya. Sangat nyaman, adem untuk para pengunjung kita. Nah, depan ini kita dapatkan sebuah tanda tangan Bapak Soeharto. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, masjid ini dibangun oleh dan merupakan sumbangan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Diresmikan pada tanggal 14 April tahun 1987. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Ketua Bapak Soeharto. Oh ini. Di sini juga ada Al-Quran di sana ya, untuk dibaca. Untuk menambah amal kita, amal hidup kita. Jadi ini ada CCTV, televisi yang depan ini kita bisa lihat di siang hari masih ada orang untuk bermusyawarah. Ini adalah mimbar.
Katakan di atasnya ada AC. Ini tempat imamnya sana ya. Ya, terus alhamdulillah masih ada tempat musyawarah untuk masjid ini. Kebiasaan dari orang Minang ya. Sebelah kiri juga masih ada tempat Al-Quran untuk baca-baca di sana. Ini ada kursi dan meja. Kita coba arah sebelah kiri yang sana. Kita bisa lihat di sini adalah toilet wanitanya di sana ya. Dan sebelah kanan adalah tempat pria. Kita akan menuju ke belakang masjid di sana ya. Di sini bisa kita lihat, oh ini tempat latihan untuk manasik haji ya. Oh di depannya kita bisa melihat replika di Mekah ya. Untuk latihan manasik haji ya di sini ya. Terus yang hitam itu replikanya ya. Oke. Ini saya kurang tahu di sana ya, di belakang ini tempat apa. Ini juga kurang tahu tempatnya apa. Mungkin nanti bisa juga bicara dengan pengurusnya atau gimana nanti ya, agar kita tidak salah paham untuk melakukan ambil video. Tadi kita alhamdulillah telah izin sama pengurus masjid untuk dokumentasi untuk konten YouTube. Alhamdulillah diizinkan oleh pengurusnya. Ini halaman parkir untuk mobil ya sana ya. Ini ada papan kata-kata adab dan etika masuk di dalam dan keluar Masjid Agung Al-Muttaqin Pasaman Islamic Center. Adab umum, bisa sana baca. Jadi seperti itu di sana ya. Jadi kita coba untuk ngambil pakai drone di sana ya, untuk keindahan masjid dari Masjid Agung Al-Muttaqin ini. Kita coba lihat dari atas langit.
Jadi seperti inilah suasana masjid sana ya. Ini bagian lampu tengahnya. Keren kan? Sanak semua, jika kita menelusuri sedikit sejarah berdirinya Masjid Agung Al-Mutakin Lombok Sekaping ini, pada masa itu pertumbuhan jemaah semakin meningkat, sementara sarana ibadah di pusat kota belum mampu menampung kegiatan keagamaan berskala besar. Dari sinilah muncul gagasan untuk membangun sebuah masjid agung yang tidak hanya menjadi tempat sholat, tapi juga menjadi pusat kegiatan Islam tingkat kabupaten. Pembangunan masjid ini didukung oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, sebuah yayasan yang pada masa itu diketuai oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Presiden Soeharto. Yayasan ini memang dikenal berperan dalam pembangunan masjid-masjid di berbagai daerah di Indonesia pada era tersebut. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Pasaman bersama tokoh masyarakat setempat sebagai simbol dimulainya pembangunan. Proses pembangunan berjalan dengan semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Akhirnya pada tanggal 14 April tahun 1987 masjid ini diresmikan. Peresmian dilakukan atas nama Presiden Soeharto selaku Ketua Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang saat itu diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fuad Hasan. Dengan luas bangunan sekitar 1.600 meter persegi di atas lahan kurang lebih 1 hektar, Masjid Al-Mutakin mampu menampung ribuan jemaah. Masjid ini telah menjadi tempat lahirnya generasi-generasi yang tumbuh dalam naungan iman. Dari sinilah lantunan ayat suci Al-Quran menggema, azan dikumandangkan, kajian-kajian Islam diselenggarakan, dan ukhuwah Islamiyah dierat-erat. Semoga keberadaan masjid ini terus dimakmurkan, bukan hanya dengan bangunan yang indah, tetapi dengan salat berjemaah yang ramai, majelis ilmu yang hidup, dan hati-hati yang selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan setiap kunjungan ke masjid bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai momentum memperkuat iman dan perbaiki diri. Terima kasih sanak saudara yang telah menonton channel Jalan-Jalan Oke ini. Jika sanak saudara yang suka dengan video-video channel Jalan-Jalan Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga lupa share juga agar sanak saudara kita yang di perantauan mengenal juga dengan masjid-masjid yang ada di Sumber ini. Terima kasih sanak, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.